Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata menurut saya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan berbagi ini, Bapak Ibu, minta izin mengambil waktu sebentar untuk menyampaikan sedikit tentang budaya positif ya, sebuah aksi nyata. Kami harus menyampaikan apa-apa saja yang kami dapatkan di modul 1.4 ini. Di antara banyak modul Bapak Ibu, di modul 1 yang paling berkesan memang di modul 1.4 ini, dan kami harus juga mengupload ya atau mengupload tugas-tugas yang budaya positif. Kita lanjut Bu. Oke Bapak Ibu, ini tujuannya kami dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dari modul budaya positif itu. Lanjut Bu. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait di dalam modul budaya positif itu. Paling tidak yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu nanti mungkin sekilas saya sampaikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin ini tidak menyelipkan, mungkin sebagai gambaran saja. Yang kelima ada restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi, ada segitiga restitusi. Oke, lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kalau kita ingin mencontohkan, kita memegang mungkin kita memegang batu dan kemudian memegang sesuatu ya, dan kemudian minta kawan-kawan kita untuk membukanya. Kira-kira siapa yang memegang posisi kontrolnya? Itu ibaratnya sebagai contoh, mungkin kita akan membuka kan berat ya, tergantung. Kadang-kadang kita anak-anak ini anggaplah yang memegang batu ini adalah posisinya adalah anak-anak sekarang ya. Sekarang kita bagaimana ingin yang memegang kontrol itu kan anak-anak Bapak ya, anak-anak yang memegang kontrol dirinya sendiri. Tapi terkadang dia bisa terbuka dengan bagaimana caranya, tergantung rayuan yang datang. Apakah itu misalnya bukalah, mungkin kami akan kasih sekian, bukalah mungkin ada sesuatu sekian. Tapi kadang-kadang dia tetap bertahan dengan posisinya itu. Nah, kita hubungan nanti dengan disiplin positif. Disiplin positif ini hadir Bapak Ibu, itu adalah kontrol ya. Kontrol bisa datang dari dirinya sendiri, itu motivasi internal dari dalam dirinya. Seseorang bisa disiplin itu datang dari dirinya, saya harus jadi teladan loh, itu dari dalam dirinya. Kemudian ada dari eksternal. Eksternal ini yang kadang-kadang menjadi kontrol. Kita kalau nggak datang tepat waktu itu, ya kita akan ada sanksi. Nah, ini eksternal. Maka sebenarnya sebaik-baik kontrol itu adalah kontrol diri kita sendiri. Ingin jadi guru seperti apa kita itu, diri kita sendiri yang mengontrolnya. Maka kita yang membuat kontrol tersebut. Ini Bu. Ini sebagai contoh saja. Ini Bapak Ibu ada sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau tidak cakap melakukan self-disiplin tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak disiplin, mungkin ada pemimpin kita yang mendisiplinkan kita. Mungkin dua itu, tapi lebih bagus itu adalah diri kita sendiri, self disiplin. Mungkin ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti Bu, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini Bapak Ibu, istilah dengan ada beberapa istilah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini sering yang kita gunakan adalah hukuman. Nah, sekarang di kurikulum merdeka itu tidak ada hukuman, maka digantilah dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu ya. Artinya kita hukum dan anak-anak ada akibat yang didapatkannya. Terlambat sekolah atau mereka mereka pakai sendal, kamu jangan pakai sendal, jangan pakai alas sedikit pun karena pakai sendal. Itu hukum. Nah, sifatnya hukuman. Atau sampai balik sekolah jangan pakai sendal. Nah, itu hukuman. Konsekuensi kita bawa bersama. Kalau kita nggak pakai, kira-kira kalau nggak pakai sendal bagaimana ya yang konsekuensi yang dibuat. Konsekuensi itu ada kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak tersebut. Jadi anak yang sendiri secara tidak langsung dia sendiri membuat peraturan itu. Maka nanti tidak ada, kalau restitusi ini pada kita bagaimana menyelesaikan masalah anak. Nah, kita bagaimana nanti, apakah nanti di segitiga restitusi atau di posisi kontrol tadi. Mungkin lanjut Bu.
Nah ini motivasi ya, saya tidak menjelaskan banyak lebar. Itu nanti ada di modul. Jadi kalau nanti memang pengen belajar modul itu nanti bisa kita diseminasikan. Ini ada 5 posisi kontrol. Ini di mana posisi Bapak Ibu sebagai guru? Di sinilah dia. Ada kadang-kadang kita sebagai penghukum menghati, menunjuk-tunjuk, menyakiti, nyindir. Mungkin maaf ya Bapak Ibu, saya sendiri mungkin sebelum kita CGP ini ya maaf, kita mungkin lebih banyak di penghukum. Apa-apa anak-anak dihukum, apa-apa anak dihukum, apa-apa anak dihukum. Tapi setelah kita JGP kita akan lebih banyak bagaimana kita sebagai teman dan bagaimana kita sebagai manajer. Itu pun kalau pembuat rasa bersalah itu kan sekali-sekali dengan kondisi ya, khusus juga anak kita Rizky. Nah, itu pun kita lebih pada membuat rasa dia bersalah karena cara teman kita tidak masuk, cara manajer tak masuk. Mungkin kita akan lebih kepada pembuat rasa bersalah. Artinya apa? Ya diamkan dulu lah daripada dia kita suruh balik dia balik gitu kan. Nah, lebih baik kita sebagai pembuat rasa bersalah lah, kita diamkan dulu. Nanti mudah-mudahan dia merasa bersalah kan. Kalau kita lihat kan sekarang ada sedikit-sedikit berubah lah ya, walaupun cuman sedikit gitu, tapi tak masalah lah. Yang penting kehadiran dia kita acungkan jempol, dia tetap hadir walaupun tugas-tugas jangan dibuat. Tapi itu cara kita untuk bagaimana posisinya. Sekarang inilah posisi kita Bapak Ibu sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum, apa kita pembuat salah, atau kita sebagai teman atau manajer. Tapi yakin Bapak Ibu, mari kita bergerak di teman dan manajer. Karena ketika teman dan manajer kita akan dirindukan. Ya maaf cakap Bapak Ibu, kalau kita nggak masuk ke Tata Budharma, mereka merindukan kita gitu kan. Nah, kita nggak hadir di kelas ya kita dirindukan. Itulah berharaplah Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk maaf cakap ya anak-anak bukan sekarang dia mengungkapkan, tapi 10 tahun 20 tahun depan dia akan membicarakan tentang kita. Di mana posisi kita? Kata Ibu, Bapak itu kira kali gitu. Oh dengan Bapak itu jangan sampai ada kesan-kesan buruk lah nanti 10 tahun 20 tahun ke depan oleh anak kita. Mungkin ditunjuk Bu. Ini 5 ini bukan posisi ya salah. Ini segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu yang sudah saya terapkan, ada di demonstrasi di YouTube saya, ada di sini. Ini bagaimana cara kita seperti Miss Rika berarti ini betul-betul ada kaitan antara pembahasan ini dengan yang Bu Rizka sampaikan tadi. Jadi ketika kita nanti suatu ada anak masalah, kita panggil dulu, kita bahasakan dengan bahasa kita dengan dia adalah teman. Ya, Nina, tadi tahu kenapa Bapak panggil? Nggak tahu Pak. Nah, baru kita masukkan ke masalah mereka, mulai pelan-pelan. Tidak langsung aja, ikan lampu tadi gini, kan langsung saya hati deh Pak ya. Jadi kita memang langsung bawa dulu. Kenapa kita Bapak panggil tadi? Oh tidak Pak. Oh iya tadi Bapak dapat laporan ini. Betul tak sikapnya itu? Iya Pak. Jadi pelan-pelan dia udah mulai hatinya udah mulai terbuka, barulah kita masuk pelan-pelan. Nah, itu ada segitiga, ada validasi kebutuhan, ada kemudian menstabilitaskan, kemudian menanyakan keinginan. Ujung-ujungnya apa? Iya Pak, saya bersalah. Jadi gimana bagusnya? Oh iya dah, saya akan potong rambut misalnya, saya usahakan seminggu lagi dan sebagainya. Oke lah, Bapak tunggu selama seminggu lagi ya. Nah, kan lebih dewasa ya kita, dan dia pun lebih dewasa untuk berpikir. Mungkin akan lebih ke depannya, makanya saya mungkin selaku BP juga ya, BK mungkin BK bayangan ya bisa ya. Karena kita nggak ada guru BK, yaudah ini yang saya terapkan hari ini. Ya alhamdulillah lah, walaupun sedikit-sedikit yang berubah ya, yang penting ada perubahan lah Bapak Ibu. Ya kalau terlihat anak-anak potong rambut walaupun potong rambutnya belum benar. Ya walaupun kalau kita lihat sekarang yang baju keluar cuma 2 orang 3 orang yang memang yang belum bisa kita rubah, tapi yakinlah bahwa itu adalah perubahan yang menurut kami yang udah ada perubahan baik. Tinggal kita sama-sama bareng lah untuk menjadi manajer dan teman-teman. Oke, lagi Bu. Oke, ini Bapak Ibu, ini rancangan kemarin. Ini ada latar belakang penting kita buat budaya sekolah, kemudian ada tujuan untuk memotivasi murid baik internal maupun eksternalnya, yang kemudian tolak ukur, bukti kesepakatan kelas, evaluasi, kelanjutan dan dokumentasi. Kemudian ini masa ini ada perencanaan, seharusnya udah 4 minggu kami disuruh, cuman lagi-lagi Bapak Ibu karena bentrok dengan pembatik juga ya, dengan bentrok juga dengan yang lain, maka ya prioritaskanlah. Tapi alhamdulillah hari ini deadline terakhir untuk kami upload, betul nggak ternyata. Oke Bu, lanjut. Oke, ini Bapak Ibu tadi kami buat, seharusnya ini jauh-jauh hari sehingga bisa kita follow up. Jadi kami buat keyakinan dengan anak-anak untuk kelas 7B. Jadi kelas 7B ini sudah kami tempel Bapak Ibu berdasarkan bagaimana dia mengungkapkan guru tugasnya apa. Dia mengungkap sendiri. Murid tugasnya apa? Guru tugasnya bukan. Kemudian murid tugasnya bukan. Nah, ini tadi kita praktekkan. Jadi anak-anak rata-rata menjawab guru tugasnya ada di sini. Ada di nomor 6, nomor 7 saya masukkan di keyakinan kelas kita. Guru masuk kelas dapat waktu, ini harapan anak-anak.
Ternyata harapannya ada, tapi kita nggak pernah tahu kan. Anak-anak berharap guru masuk ke kelas, cuma kan kita tahu aja sebagai guru kita mau ke kelas ya. Kemudian ada lagi guru tidak membiarkan murid bermain. Dan ini anak anak-anak di sini ya. Kalau dapat Pak, ya guru jangan biarkan kami bermain gitu. Walaupun kami bermain, gitu. Harapan mereka. Nih, jadi kami ada yang letakkan di poin 67. Yang lain ada murid tugasnya apa? Kebersihan kelas. Ada yang kemudian belajar, lebih banyak belajar ya. Nah, jadi masuklah bertanggung jawab. Jadi HP macam mana? Kalau dengan HP kesepakatan anak-anak tadi, ya udah HP-nya digunakan hanya untuk belajar. Jadi bawa HP boleh, tapi digunakan hanya untuk belajar. Ini adalah kesepakatan dia, keyakinan dia. Ini udah ditandatangan semuanya. Jadi kalau ada nanti, ya udah kita follow up lagi. Kan kita udah buat nih keyakinan kelas. Jadi kelanjutannya itu gimana? Nah, berarti kan dia merasa bersalah sendiri kan. Tapi kalau kita nggak pernah buat keyakinan seperti ini, ada tanda tangannya, ya dia merasa nggak ada peraturan atau nggak ada yang saya pun bermasalah. Ini bedanya Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin kita yang buat, anak-anak harus masuk sekian, ini sekian. Ini kalau keyakinan kelas mereka yang buat, tapi kita bimbing dengan berdasarkan apa yang mereka buat. Mungkin itu budaya positif yang saya buat. Kalau untuk yang praktik baik yang lainnya itu disepertikan drama tadi ya, kita udah ada bagi mengaji, kita ada zulur berjamaah. Yang ini yang saya tertarik dengan Dharma tadi, yaitu yang salaman ini. Nah, saya tertarik banget gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memudayakan ini. Ya setiap pagi kita bisa bertemu sapa dengan senyum, dengan sapa, dengan salam untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan budaya positif dari saya pribadi. Mungkin banyak kekurangan, kalau ada saran dan sumbangsi yang lainnya bisa sampaikan silahkan. Kalau dapat jawab saya jawab, kalau tidak dapat saya lemparkan kepada yang berpihak. Mungkin itu saja. Polisi. Yang berwenang itu adalah Pak yang membijakan tertinggi. Oke, itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Mungkin nanti minta lah satu orang yang ya bukan. Oh iya, sebagai rekan jawabnya silakan. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, kita sampai saat ini kita sudah punya peraturan berkelas, tapi kita belum punya keyakinan. Jadi anak-anak semuanya hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan kelas itu nanti lahirnya dari keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas kita. Ya, jadi kita tidak akan membuat sebuah peraturan kelas, tapi kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa bedanya? Nah, kalau peraturan kelas kan Bapak yang buat, berarti Bapak memaksakan kita guru taat pada peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita yang buat, kesepakatan kita bersama. Nah, tapi sebelum itu kita bermain tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya itu tugas guru. Jadi kalian coba kira-kira tugas guru apa ya? Nah, nanti kalian tempel. Nanti Bapak akan bagi nih 1, 2, 3, 4. Kita akan ke kotak ya. Ada 4 kotak, ya dah. Nah, coba itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Yang dapat nomor 1 ini cari tugas guru apa ya? Ya, yang dapat nomor 2 tugas murid apa ya? Oke. Yang dapat nomor 3 tugas guru apa ya? Guru tugasnya bukan. Kira-kira guru tugasnya bukan apa? Misalnya marah atau apa? Murid tugasnya bukan. Yang negatifnya kira-kira apa? Malas. Ya kan bukan tugasnya malas kan? Nah, oke paham ya? Lagi ya, ini ada 3 warna.
Harus jadi contoh nih. Lanjut. Guru tugasnya mendidik siswa dengan baik. Oke, mendidik siswa. Wah, Bapak harus lebih baik nih. Terus. Guru tugasnya Dah. Ayo siapa kira-kira? Oke, silakan Fitra. Kira-kira tugas Pak Aris ini apa kira-kira? Bacakan. Semuanya ya. Kuat. untuk menjadi contoh baik guru lain atau murid. Oke, untuk menjadi contoh Pak Aris harus jadi contoh nih. Lanjut. Guru rajin masuk kelas tepat waktu. Rajin kelas masuk tepat waktu. Ya Allah, terima kasih. Lanjut. Guru tugasnya mengajar dengan baik. Oke, guru tugasnya mengajar dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fitra. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya, warna kuning ya? Oke, silakan. Oke, silakan. Menjaga kebersihan ke kelas. Terus belajar. Apa lagi? Oh, menuntut ilmu. Terus belajar lagi. Oke, dua aja ya. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjut yang warna pink. Ya, silakan, baik. Oke, yang baik guru tugasnya bukan apa kira-kira? Guru tugasnya bukan marah-marah. Iya, bukan marah-marah. Oke, terus. Guru tugasnya bukan tidak marah-marah. Oh, bukan marah-marah lagi. Terus? Guru tugasnya bukan membiarkan murid untuk bermain. Oke, Bu, tidak membiarkan murid bermain. Terus? Tugasnya bukan marah-marah kepada muridnya. Oke, bukan marah-marah ya. Terus? Guru tugasnya memarahi muridnya jika tidak ada salah. Oke, jangan memarahi jika salah. Oke. Wah, terima kasih. Ayo terakhir. Oke, Orange silakan. Oke, Bang. Murid tugasnya bukan murid itu tugasnya bermungut sampah. Oh, buang sampah sembarangan ya. Oke, terus? Tugasnya bukan malas-malasan. Bukan malas-malas. Terus? Malas. Terus? Suka membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tugas saya dan tugas kamu. Sekarang kita jadikan itu adalah keyakinan kelas kita. Oke? Paham? Nah, kita ambil dulu tugas murid di sini apa di sini yang ada? Di sini ada belajar. Oke, kalau belajar kira-kira supaya belajar kita aman, kira-kira apa sih kesepakatan kita untuk kelas ini? Jangan lupa PPS. Oke, kita cari bahasa yang lebih sopan. Kalau jangan kan marah nih, memaksa kan. Oke, kesepakatan kita bagaimana bahasa yang baik? Oke. Tanggung jawab. Terhadap kelas. Tugas yang telah diberikan. Tapi ini sebenarnya Pak pengennya yang kelas kita aja, keyakinan kelas. Kira-kira nih tanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Kita sebagai apa di sini? Ada tugas piket kan? Oke. Pertama tanggung jawab terhadap amanah yang di. Oke, tulis nak. Pertama. Oke. Ya. Tanggung. Ya, bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Apa tuh? Menjaga kebersihan ini ya. Ini menjaga kebersihan ya. Oke, bertanggung jawab atas piket ya. Oke ya, piket harian ya. Oke, bertanggung jawab piket harian. Ini kan menjaga kelas dulu kebersihan kelas ya. Oke, piket harian. Kira-kira dengan kebersihan ini apa lagi kata-kata yang kesepakatan kita? Ya, oke. Ini piket harian ya. Oke, kira-kira dengan sampah, kira-kira apa lagi? Jangan nggak sih? Masih. Dah. Oke. Terkait ini berarti sampah. Kira-kira kalau sampah kita ada berserakan di sini, kira-kira tanggung jawabnya siapa? Kita semua ya. Jadi kira-kira kita buat di sini nggak? Oke. Jadi ambillah sampah ya. Ambillah sampah. Letakkan pada Tempatnya. Oke, letakkan sampah pada tempatnya. Oke. Iya, letakkan sampah pada tempatnya. Berarti kalau nampak sampah-sampah
kita di kelas, itu tanggung jawab siapa? Kita. Pikir atau kita semua? Kita semua. Kita semua. Jadi tak ada lagi istilah kita buat ini adalah tugas pikir. Oke? Merepet, oke. Apa lagi di sini? Oke, nanti ya menurut saya ya. Nanti bukan tugasnya. Pak. Ya, bukan malas-malasan. Ayo, bukan malas-malasan nih. Nih. Pak. Ada telepon. Dah. Kira-kira nih, murid tidak bermalas-malasan, ya. Kalau sampah udah ya. Kira-kira apa bahasanya? Ayo, murid tidak boleh bermalas-malasan. Nah, ayo. Rajin membuat tugas, ya. Rajin membuat tugas. Oke, rajin membuat tugas. Ini kalian yang buat ya. Nah, kita bersama ya. Nah. Nah, tadi kan tak ada nih, kan tak ada. Oke, dah ya. Nah. Oke, apa lagi kira-kira supaya belajar kita tenang? Hah? Oke, main HP, bagaimana bahasa main HP? Nah, oke, berarti nanti. Ya, menggunakan HP ketika jam. Ya, menggunakan HP hanya untuk belajar. Oke ya. Oke, menggunakan HP hanya untuk belajar. Oke, dah ya. Nah, kita yang positif aja. Yang positif saja. Ya, halo. Ini terkait ya, menggunakan HP hanya untuk belajar. Ingat kesepakatan kita nih. Kenapa kalau menggunakan HP waktu tidak belajar, bukan untuk belajar main-main, berarti itu sudah tidak sepakat kita. Oke. Oke. Wah, boleh tuh. Oke, halo. Duduk diam di kelas. Ya, saat ada atau tidak ada dulu. Oke. Udah. Tur. Nah, kita sepakat kita baru. Kita tahu sama. Oke. Ini ada atau ada usulan? Duduk dia saat ada atau tidak ada dulu ya. Di jam belajar. Di jam pelajaran. Oke. Duduk diam. Kita kesepakat ya. Duduk. Koma, duduk, koma, diam. Oke, saat. Oke, saat ada atau tidak ada dulu. Oke, yang kita dua nih. Oke, ini tugas guru ya. Nanti wali kelas pikir apa lagi? Nah, guru-guru, ini boleh nih. Guru-guru datang di awal. Guru-guru mana tadi? Yang masuk kelas tepat waktu. Oke. Guru masuk kelas tepat waktu. Buat dia. Ya. Guru masuk kelas tepat. Oke. Membayar duit kas. Pak, betul tak? Kalau dibuat Ya. Oke, ini tentang uang nanti terjadi. Yang kalian itu masuk, nih guru tidak marah. Oke, membiarkan murid untuk bermain. Oke, guru, tidak membiarkan murid-murid ya, tidak membiarkan murid-murid bermain.
Ya. Ingat kelas 7B. Kelas 7B. Oke. 1. Bertanggung jawab piket harian. 2. Letakkan sampah pada tempatnya. 3. Rajin membuat tugas. 4. Menggunakan HP hanya untuk belajar. 5. Duduk diam saat tidak ada guru. 6. Guru masuk kelas tepat waktu. 7. Guru tidak membiarkan murid bermain. Oke, silakan ditanda tangan dulu. Mana Fidal? Tanda tangan dulu sini. Oke, tanda tangan kecil. Pokoknya semua harus tanda tangan ya. Ya, di sini. Tanda tangan semua. Oke. Buat tanda tangan, buat nama. Oke, silakan. Iya, enggak usah besar tangan. Kecil-kecil aja. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Putra dari kelas 7B SMP Negeri Nuwalika Timur. Saya di sini baru selesai membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya. Dan kali semua saya senang karena ini berdasarkan hukuman dan kalimat masing-masing. Terima kasih. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tit, salam dulu. Duduk dulu. Lanjut, Tit. Tahu dari kenapa dipanggil? Ya, Pak. Pasti berkaitan dengan tugas. Tugas. Ya. Oh, tugas. Iya, 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 iya. Tapi kok masuk halaman? Masuk, Pak. Masuk ya? Oh gitu. Ini tidak mengumpulkan tugas. Oh, udah mau tugas. Oh, udah mau tugas. Gini, Tit, ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, Tit, ya. Masuk bapak lah kalau dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap tindakan pasti ada alasan. Ya. Kenapa awak kita tak buat tugas ngumpul? Saya kemarin Kok buat sikit lah? ngantuk, Pak. Ngantuk? Ya. Jadi saya buat tidur. Buat itu. Terlupa waktu, Pak. Jadi Terlupa lupa waktu. dengan tugas. Ngapa ngantuk? Eh, Malam gadang? enggak. Ya, sedang ya? Iya. Ya, betul. Jadi awak masih ingat dengan keyakinan kelas itu? Masih, Pak. Masih. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang belum sesuai dengan keyakinan? Ada yang belum? Masih ada yang belum? Belum, Pak. Masih belum ya, ada yang belum ya. Keyakinan apa itu? Saya bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab berarti belum membuat tugas ya. Iya. Nah, Tir, ternyata kalau awak tahu nih bahwa awak belum melakukan tugas ya. Awak tahu juga awak punya solusi untuk masalah ini apa kira-kira? Saya minta maaf karena tak bertugas. Nah, terus Lalu saya akan menjaga juga dan saya akan mengantar besok. besok. Ya.
Iya. Dah lah, kalau tidak apa-apa Bapak apresiasi dengan keinginan Patir yang udah berusaha berkomitmen dan untuk nanti besok ya. Dah, udahlah balik kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Oke, Rifa, sehat Pak? Sehat? Betul? Tahu kenapa Pak suruh datang sini? Mungkin berkaitan dengan rambut juga. Iya, betul. Gambar orang panjang pendek. Panjang. Iya. Jadi gambar orang panjang ya? Iya. Itulah nak ya. Betul, kenapa Pak panggil awak itu masalah rambut lah, kan itu kan? Karena setahu Pak di tempat kita ini kan banyak tukang potong rambut kan, ya Pak? Oke Pak? Yang bawah ya, yang bawah. Pak, jadi semua orang tuh Pak itu pasti pernah melakukan kesalahan Pak ya. Nah, masuk kalau tapi kira-kira Pak ya, kenapa sebab Ripa itu rambutnya panjang? Apa alasan Ripa sendiri? Nah, ya kan? Pak tahu ibaratnya Pak juga kurang salah gitu ya. Tapi pasti setiap orang buat sesuatu itu pasti punya alasan. Kenapa Ripa masih biarkan rambut? Kayak gitu. Apa gitu? Pernah nak gunting, nak bergaya juga tak? Ada rasa nak bergaya juga tak? Nak bergaya ya? Ya. Sebenarnya kalau kita lagi muda ni mungkin satu sisi Pak juga nak bergaya juga. Tapi Pak, kira-kira Pak ya, kita kan punya aturan tak? Punya tak? Nah punya ya. Sebenarnya Pak suka juga, ibaratnya kalau Pak nak rambut panjang ini kan pengen juga sih sebenarnya, tapi apakah yang kita lakukan itu atau kita lakukan itu sesuai aturan pula? Tidak kan? Jadi sudah berarti rambut panjang itu udah itu ya belum melaksanakan aturan sekolah ya Pak ya? Rambut panjang kan belum kan? Nah kamu jadi kira-kira Pak ya, apa yang Rifa masih ingat nggak kira-kira apa yang keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum Rifa terapkan kira-kira? Tertib, rapi, Ya. dalam rambut. Rambut ya. Rambut harus kayak mana Pak? Pendek ya. Pendeknya kayak mana pendeknya? Ganti ya, iya, pendek lah, pendek rapi, ya, pendek rapi, ya, betul Pak. Jadi, nah kira-kira Pak yang bisa Rifa lakukan nih, apa yang kira-kira Rifa yang lakukan Rifa nih, kira-kira apa yang bisa Rifa lakukan nih agar bisa Rifa menerapkan apa yang Rifa yakini hari ini. Kira apa yang bisa Rifa lakukan untuk bisa menerapkan apa yang dari Rifa yakini tadi? Rifa kan tidak tahu nih bahwa rambut panjang itu berarti kita tidak menerapkan aturan sekolah. Ya kira-kira menurut Rifa kayak mana? Panjang. Untuk memotong rambut. Oke, ya. Bapak apresiasi, Bapak tunggu ya, Pak ya. Pendapat jangan lama-lama rambut panjang, soalnya tak nampak tak rapi kalau Rifa rambutnya panjang. Boleh? Boleh Pak ya? Oke, kalau Rifa boleh balik ke kelas. Nah, boleh. Ayo ya. Terima kasih Pak. Salam Pak.